Oke, semangat pagi Sobat Trader, apa kabar ya? Semoga sehat selalu. Bertemu kembali di channel Melek Trading ya, seperti biasa. Untuk konten masih seputar market news atau market review ya. Dan nanti saya akan coba berikan mengenai peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Sobat Trader, baik dari sisi teknikal maupun dari sisi fundamental ya. Oke. Kali ini market review atau market news untuk edisi Selasa 26 November 2024 ya. Pertama saya akan ulas mengenai kondisi global atau sentimen market yang terjadi atau yang berkembang saat ini. Oke. Kita tahu bahwa menjelang pertemuan FOMC di akhir tahun 2024 ini, ekspektasi para pelaku pasar masih mengenai besaran pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan oleh The Fed ya. Saat ini yang berkembang masih seputar 25 basis poin akan dipangkas, namun ada pandangan juga bahwa Bank Sentral Amerika akan mempertahankan tingkat suku bunganya di level tertinggi saat ini yaitu di 4,75%. Sebelumnya kita tahu bahwa kemarin ya Presiden terpilih Donald Trump itu telah memilih Menteri Keuangan baru, yaitu sebentar ya. Menteri Keuangan tersebut bernama ya. Menteri Keuangan tersebut bernama Scott Bessent ya. Scott Bessent. Beliau adalah individu sebagai hedge fund yang ada di Amerika ya. Selain itu juga kita tahu bahwa kemarin dari pihak Israel setuju akan adanya gencatan senjata dengan Hamas ya. Namun di satu sisi ketegangan di Eropa Timur antara Rusia dengan Ukraina masih terus berlanjut. Oke. Itu di antara lain sentimen market yang terjadi saat ini yang mempengaruhi pergerakan market. Oke. Yang pertama, bagaimana kondisi dari dolar Amerika ya. Dolar Amerika kemarin di awal pekan ya sempat mengalami tekanan atau pelemahan karena kita tahu pada akhir pekan kemarin indeks dolarnya atau DXY sempat menyentuh level tertinggi di 108.017 ya. Namun sempat melemah atau mengalami tekanan di mana pagi ini untuk indeks dolarnya ya, untuk indeks dolarnya kemarin berada di level 106.86, pagi ini kembali berusaha menguat menuju level 107.33 ya. Secara teknikal potensi pergerakan dari dolar Amerika masih berpeluang untuk menguat ya. Kemarin terjadi tekanan imbas adanya aksi profit taking yang dilakukan oleh para pelaku pasar setelah pada pekan sebelumnya indeks dolar mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Oke, itu dari sisi teknikal. Potensinya akan mencoba ke level 107.50 sampai dengan ke level 107.80. Oke, jika penurunan akan mencoba ke level 107.00 sampai dengan level 106.80 ya. Itu untuk indeks dolarnya atau DXY. Lalu untuk sisi fundamentalnya di hari ini ya nanti di jam 10 malam akan ada rilis data CB Consumer Confidence ya. Diprediksi data ini akan positif untuk US dollar di mana data sebelumnya itu di level 108.7 diprediksi meningkat menjadi 111.8. Selain itu juga akan ada data perumahan yaitu new home sales, yaitu ini data rumah baru yang tersedia atau yang dijual. Ini mengalami penurunan dari data sebelumnya sebesar 738.000 diprediksi turun menjadi 725.000 ya. Berbarengan juga akan ada rilis data produksi yaitu Richmond Manufacturing Index
Ini positif dari minus 14 turun menjadi minus 10 ya. Dan dini hari nanti tepatnya di jam 2 pagi akan ada FOMC meeting minutes ya. Nah, diprediksi meeting minutes ini akan berisi apakah kebijakan yang akan diambil oleh Bank Sentral Amerika pada pertemuan di akhir tahun 2024 nanti, tepatnya di bulan Desember ya. Lalu bagaimana mengenai wacana arah kebijakan di tahun 2025 nanti ya. Oke. Itu tadi dari analisa fundamentalnya. Ya, baik. Sekarang tinggal kita coba lihat bagaimana pengaruhnya terhadap pergerakan market. Ya. Yang pertama, saya akan coba memprediksi pergerakan dari Euro USD ya. Dari sisi teknikal di sini, sobat trader bisa melihat bahwa untuk Euro USD masih berada di dalam tekanan ya. Imbas penguatan dari dolar Amerika dan prediksi dengan terpilihnya Trump maka akan membebani barang-barang dari Eropa atau kawasan Eropa menuju Amerika. Hal tersebut yang masih menekan pergerakan dari euro. Oke. Dari sisi teknikal, potensi pergerakan euro atau pelemahan euro akan mencoba ke level 1.04300 sampai dengan 1.03800 ya. Apabila menguat tidak akan terlalu jauh, hanya akan menuju ke level 1.04800 sampai dengan 1.0500. Oke. Itu dari sisi teknikal. Dari sisi fundamental untuk di hari ini, untuk data Eropa ini tidak ada yang akan dirilis ya. Namun sentimen market yang tadi sudah saya katakan masih membebani atau membatasi pergerakan dari euro. Dan fokusnya akan tertuju pada agenda FOMC dini hari nanti di jam 2 pagi. Oke. Lalu ke pergerakan mata uang USD Japanese Yen ya. Untuk di yen ini pergerakannya cenderung terbatas karena apa? Sebelumnya Ketua Bank Sentral Jepang mengeluarkan pernyataan bahwa Bank Sentral Jepang masih memiliki peluang untuk menaikkan tingkat suku bunganya di akhir tahun 2024 nanti guna mengimbangi pelemahan mata uang yen agar tidak berdampak terhadap belanja rumah tangga yang ada di Jepang. Selain itu juga, salah satu petinggi dari pemerintahan Jepang juga mengatakan bahwa beliau sedang mengamati mengenai pergerakan dari mata uang yen dan beliau meyakini bahwa apabila pergerakan yen terjadi pergerakan yang sangat volatile, maka Bank Sentral Jepang bisa melakukan intervensi. Oke. Secara teknikal, potensi pergerakan dari mata uang yen terhadap US dollar, kalau saya prediksi masih akan coba bergerak menguat terbatas, akan menuju ke level 153.800 sampai dengan level 153.500. Apabila pelemahan akan mencoba ke level 154.300 sampai dengan level 154.800. Itu untuk pergerakan dari mata uang yen terhadap mata uang US dollar. Oke. Dan nanti di jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat akan ada BOJ Core CPI atau data inflasi Jepang ya dari BOJ. Ini diprediksi meningkat dari 1,7% akan meningkat menjadi 1,8% ya. Apabila dirilis sesuai dengan ekspektasi, maka potensi Bank Sentral Jepang semakin besar mengenai pelaksanaan kenaikan tingkat suku bunga yang diprediksi paling cepat akan dilakukan di akhir tahun 2024 ini. Tinggal kita tunggu saja apakah terrealisasi atau tidak. Namun yang tadi saya katakan bahwa sentimen market masih menjadi penggerak market di hari ini. Oke, itu untuk USD Japanese Yen. Lanjut kita ke mata uang pound sterling terhadap US dollar. Secara teknikal, potensi pergerakan dari pound sterling
masih mengalami pelemahan. Hal ini kita bisa lihat dari teknikalnya, ya, masih sangat confirm tren bearish-nya. Potensi pelemahan pound sterling terhadap US dollar saya prediksi akan menuju ke level 1.2500. Apabila ditembus akan menuju ke level 1.24500 paling jauh, ya. Jika menguat, saya juga prediksi tidak akan terlalu jauh, akan menuju ke level 1.25500 sampai dengan 1.25800, ya. Itu untuk pergerakan dari pound sterling terhadap US dollar. Dari sisi fundamental untuk rilis data pound sterling, ya, nanti malam nanti malam tepat di jam 6 sore, ya, menjelang malam ada CBI reality sales, ya. Ini prediksi negatif dari -6 meningkat menjadi -14. Jika dirilis sesuai dengan ekspektasi, maka pelemahan pound sterling akan kembali berlanjut. Dan nanti di jam 10 malamnya akan ada pernyataan atau statement dari salah satu petinggi Bank Sentral Inggris yaitu Phil. Diprediksi beliau akan memberikan statement mengenai bagaimana langkah yang akan dilakukan oleh Bank Sentral Inggris di dalam menyikapi pergerakan mata uang saat ini dan bagaimana menyikapi kebijakan yang akan diambil oleh Bank Sentral Amerika. Seperti itu. Oke. Itu tadi pergerakan dari mata uang pound sterling terhadap mata uang US dollar. Lanjut ke pergerakan mata uang Aussie, ya. Aussie juga senasib dengan mata uang lainnya, masih terus mengalami tekanan imbas penguatan dolar Amerika dan langkah yang diambil oleh yang diambil oleh pemerintahan China di dalam merangsang pertumbuhan ekonominya yang melambat dinilai tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini juga masih membebani pergerakan dari Aussie. Sementara di internal Australia sendiri, bahan-bahan komoditas unggulan dari Australia seperti biji besi dan tembaga dinilai belum memuaskan untuk tingkat harganya. Dan secara teknikal, potensi pelemahan Aussie saya prediksi akan berlanjut, akan mencoba ke level 0.64500 sampai dengan 0.6400, ya. Jika 0.6400 berhasil di break atau berhasil ditembus, akan menuju ke level 0.63800, ya. Jika menguat tidak akan terlalu jauh, saya prediksi akan menuju ke level 0.6500 sampai dengan 0.65300. Itu prediksi untuk pergerakan mata uang Aussie terhadap mata uang US dollar. Sekarang kita coba prediksi untuk pergerakan pair commodity, ya. Yang pertama terhadap gold atau emas, ya. Baik. Untuk emas sendiri kita tahu bahwa kemarin pergerakannya sangat volatile, ya. Pergerakannya hampir 100 poin, ya. Di mana kemarin harga emas tertinggi berada di level 2721 dan low-nya berada di level 2615, ya. Jadi pergerakannya hampir 100 poin yang tadi saya katakan. Oke. Hal tersebut terjadi karena yang tadi sudah saya katakan, adanya informasi bahwa Israel bersedia untuk melakukan gencatan senjata dengan Hamas dan Hizbullah, ya, seperti itu. Di sisi lain, penunjukan Scott Bennett oleh Trump sebagai Menteri Keuangan juga disikapi oleh para pelaku pasar dengan melakukan aksi profit taking di gold dan beralih ke aset safe haven yang lainnya, semakin menekan pergerakan dari emas. Oke. Untuk di hari ini kalau saya prediksi, ya, secara teknikal sobat trader bisa melihat di sana sudah sangat terkonfirmasi di time frame daily terbentuknya bearish engulfing. Jadi peluang untuk menurun lebih lanjut untuk pergerakan harga emas di hari ini bisa kembali terjadi, ya. Oke. Apabila mengalami kenaikan, saya prediksi tidak akan terlalu jauh, hanya akan mencoba ke level 2635, ya. Jika level 2635 berhasil ditembus, akan menuju ke level 2645.
Lalu kalau untuk penurunan, saya prediksi akan mencoba ke level 26, low yang saat ini ya, 2605 jika berhasil ditembus, akan menuju ke level 2590 sampai dengan level 2580 ya. Dan secara fundamental, yang tadi saya katakan, sentimen market masih membebani pergerakan dari harga emas. Selain itu juga, para pelaku pasar akan menunggu atau wait and see akan rilis data high impact Amerika nanti malam, ya. Yaitu akan ada CB Consumer Confidence, lalu akan ada agenda pertemuan FOMC meeting di pukul 2 dini hari nanti, ya. Namun yang tadi saya katakan secara teknikal bahwa pergerakan gold masih terkonfirmasi mengalami tekanan. Oke. Lalu kita ke pergerakan oil atau minyak ya. Untuk minyak itu sendiri, secara teknikal senasib dengan gold, di mana pada time frame daily sudah terbentuk yang namanya bearish engulfing. Jadi potensi penurunan di hari ini masih akan berlanjut. Dan saya prediksi kalau dari sisi teknikal, potensi penurunan oil akan menuju ke level 68.50 sampai dengan level 68.00. Jika naik tidak akan terlalu jauh, saya prediksi hanya akan menuju ke level 69.50 sampai dengan 69.80. Oke. Dari sisi fundamentalnya, meredanya ketegangan di Timur Tengah pasca Israel sepakat untuk melakukan gencatan senjata berpotensi akan kembali menggeliatkan pergerakan harga minyak yang berpotensi akan kembali rebound ya, seperti itu. Oke, itu pergerakan harga minyak. Sekarang kita coba ke pergerakan indeks saham Amerika. Baik, untuk indeks saham Amerika yang ada di Wall Street pada awal pekan kemarin, seluruhnya 3 komponen utama yaitu ada Dow Jones Industrial Average, S&P 500, dan Nasdaq. Ketiganya mengalami kenaikan meskipun hanya terbatas, di mana Dow Jones melonjak sebesar 0,99%, S&P sebesar 0,3%, dan Nasdaq sebesar 0,27%. Secara teknikal, potensi pergerakan indeks saham Amerika masih berpeluang untuk naik, ya, seperti itu. Lalu kita coba ke pergerakan indeks saham Asia. Untuk Hang Seng sendiri, ya, kalau saya prediksi akan coba rebound, akan coba naik. Imbas para pelaku pasar melihat bahwa harga Hang Seng sudah berada di level terendahnya, jadi melakukan aksi beli maksud saya. Namun kenaikan ini dinilai masih terbatas dan sementara. Sasarannya akan menuju ke level 19.500 sampai dengan level 19.800. Potensi penurunannya akan mencoba ke level 18.800 sampai dengan level 18.500. Lalu untuk di Nikkei itu sendiri, untuk di Nikkei pergerakannya masih di range terbatas, hanya bergerak di level 38.000 sampai dengan level 39.000. Hal tersebut terjadi karena masih belum ada sinyal ke arah yang dinilai mengenai kebijakan Bank Sentral Jepang, terutama mengenai wacana kenaikan tingkat suku bunga dan arah kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang akan diambil oleh Bank Sentral Jepang. Selain itu juga belum jelasnya langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintahan Jepang serta Bank Sentral Jepang di dalam menyikapi pergerakan dari mata uang yen, seperti itu. Oke. Ya, itu tadi ada beberapa informasi baik dari sisi teknikal maupun dari sisi fundamental. Yang besar harapan saya bisa memberikan informasi dan bisa menambah keyakinan para pelaku pasar serta sobat trader sebelum melakukan entry posisi di market. Baik, apabila informasi market ini sangat berguna untuk sobat trader, silakan di subscribe, share, like, and comment. Oke, sampai ketemu kembali di informasi market selanjutnya. Semangat pagi, salam sehat, dan salam cuan. Bye.